Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada. Mari sebelum memulai hari kita persiapkan hati kita. Kita datang ke hadirat Tuhan mengucap syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Sampai detik ini Tuhan, kami boleh melihat banyak hal-hal baik yang boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan. Itu semua karena pemeliharaan-Mu Tuhan, karena kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Hari ini Tuhan kami mau bawa hati kami. Kami mau bawa keberadaan diri kami Tuhan. Dimanapun kami melangkah kami rindu Tuhan. Kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Untuk itu kami minta Tuhan. Untuk Engkau melayakkan setiap kami. Menyucikan setiap hati kami Tuhan. Agar kami senantiasa boleh terus dituntun. Kami boleh dalam penuntunan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami siap untuk meninggikan nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima pujian. Kau yang layak terima hormat kami. Ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu Tuhan. Ku hidup
hidup kami. Kami mau katakan semuanya baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu saya berikan waktu bagi setiap kita untuk berdoa. Pribadi lepas pribadi. Angkat doa ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau selalu menyertai langkah kami dimanapun kami berada Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari sekali lagi nyatakan, bagimu pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari lebih lagi angkat hatimu, nyatakan bagimu pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, seringkali kita mendengar istilah umat pilihan. Dan istilah ini seringkali disalah mengerti. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu, saudara. Bapa di surga, biarlah pagi ini Engkau jadikan pagi yang mencerahkan buat kami semua. Agar kami semakin mengerti status kami masing-masing sebagai umat pilihan dan mengerti tanggung jawab masing-masing dari kami.
sehingga hidup ini tidak sia-sia, sehingga hidup menjadi berkenan bagi Tuhan. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, di zaman dahulu Perjanjian Lama, yang dimaksud umat pilihan adalah Israel, Saudara. Karena Tuhan yang memilih. Kita tidak bisa memilih, Tuhan yang memilih. Itu adalah Israel. Sayang sekali umat pilihan di zaman itu banyak yang, atau sebagian besar bahkan, memberontak. Ya. Hari ini kita harus mengerti status kita sebagai umat pilihan. Umat pilihan perjanjian baru. Kita dipilih Tuhan bukan supaya otomatis selamat loh, Saudara. Bukan itu artinya umat pilihan. Kita dipilih sebagai umat pilihan, itu ada tujuannya. Bukan asal mengenakan status umat pilihan lalu selamat gak ngapa-ngapain, bukan begitu, Saudara. Ya. Kalau kita dipilih, ada tanda tanya. Ada apa di balik pemilihan ini? Kan begitu. Sehingga maknanya tidak menyimpang. Poin yang pertama yang harus saudara catat adalah kita jadi umat pilihan tuh ada tujuannya pasti. Ya. Jadi bukan supaya kita otomatis selamat, bukan ya. Bukan, saudara. Kalau bangsa Israel dipilih sebagai umat pilihan, itu sebagai bangsa, bukan pribadi lepas pribadi. Kenapa? Karena bangsa itu akan dipakai Tuhan. Rupanya kita sudah tahu sekarang. Melalui bangsa Israel, sesuai dengan nubuatan bahwa janji kepada Abraham, melalui keturunanmu semua umat, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, mendapat keselamatan. Jadi rupanya Israel dipilih Tuhan untuk melahirkan Sang Mesias. Sementara itu masing-masing individu banyak yang binasa, saudara, karena tegar tengkuk, ya kan? Tapi pilihannya sebagai umat itu sebagai bangsa. Nah, begitu juga dengan kita, saudara. Kalau kita disebut umat pilihan, ya, bukan masing-masing kita pasti selamat, bukan. Sebagai gereja Tuhan, kita punya tujuan. Kalau kita disebut umat pilihan, artinya kita sudah menerima karunia. Segala karunia dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan. Untuk apa? Nah, ini yang penting. Bukan supaya kita merasa sudah selamat, bukan supaya kita merasa hebat, bukan supaya kita merasa lebih disayang Tuhan dibanding yang lain, bukan itu. Supaya kita sadar bahwa ada tanggung jawab besar yang diberikan kepada kita. Makanya Tuhan Yesus berkata begini, sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Jadi umat pilihan itu umat yang diutus Tuhan. Gitu maksudnya. Diutus apa? Nah, ini yang kita harus mengerti. Dunia ini tidak bisa diharapkan, saudara. Sebagai umat pilihan kita diutus Tuhan supaya hidup sebagai umat pilihan, supaya meneruskan pekerjaan Tuhan. Ingat Tuhan Yesus berkata apa? Jadikan semua bangsa muridku. Ingat, Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Jadi kalau dahulu umat pilihan itu melalui Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, sekarang harusnya sebagai umat pilihan kita juga sama. Melalui kehidupan kita, banyak orang mendapatkan berkat. Berkat apa? Keselamatan. Kita harus memberitakan kabar baik itu. Supaya yang selamat bukan kita sendiri saja. Kan begitu. Kalau orang salah mengerti, saudara, pengertian ini, seolah-olah kalau disebut umat pilihan pasti selamat, maka hidupnya jadi tidak berarti apa-apa. Menyimpang. Karena ada yang cerita ke saya,
Seorang suami itu kasar sama istrinya, selingkuh, tapi merasa selamat karena merasa dipilih Tuhan. Nah, ini ketidaknormalan seperti ini terjadi, saudara. Bagaimana mungkin kau disebut umat pilihan tapi karaktermu buruk seperti itu? Orang dunia saja lebih baik dari kau. Iya kan? Nah, jadi jangan gitulah, saudara. Kalau kita umat pilihan, kalau kita mengenakan seragam umat pilihan, hiduplah sebagai umat pilihan yang dipakai Tuhan untuk menyalurkan berkat ke dunia ini, berkat keselamatan. Tugas kitalah kita mengabarkan kabar baik setiap kita, bukan hanya lewat mulut, lewat perbuatan, sehingga ketika orang melihat perbuatan kita yang memuliakan Tuhan, maka mereka pun ikut memuliakan Tuhan. Kan begitu harusnya. Ya. Jadi umat pilihan itu mengandung makna ada tanggung jawab yang sangat besar. Ya. Ada tanggung jawab yang sangat besar. Makanya kita juga disebut engkaulah bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Kan gitu. Kita itu kepunyaan Allah, saudara. Jadi jangan sampai kita menunjukkan kita orang dunia. Tuhan berkali-kali mengatakan kamu bukan dari dunia ini. Jadi jangan kita serupa dengan dunia ini. Kita harus mengalami perubahan akal budi. Ingat, kita dipakai sebagai saluran berkat bagi dunia ini. Itu arti umat pilihan. Dipilih supaya menjadi saluran berkat. Supaya menjadi teladan bagi dunia ini. Nah, jadi istilah umat pilihan ini bersifat misional, misi. Sebagai umat pilihan kita diutus Tuhan. Itu artinya, ya. Jadi bukan sebagai umat pilihan enak nih. Justru tanggung jawabnya besar. Justru kita berbeda dengan orang dunia ini. Harus siap-siap menderita, siap-siap ditolak dalam melakukan tugas kita. Ya. Ingat, jadikan semua orang juga mengenal Tuhan Yesus. Itulah tugas kita sebagai umat pilihan di zaman ini. Jadikan gereja Tuhan sebagai saluran berkat. Jadikan hidup kita ini sebagai contoh. Kalau orang melihat, oh hidup yang benar begini, maka mereka memuliakan Tuhan. Begitu, saudara. Ya. Jangan keraskan hatimu kalau engkau mendengar kebenaran ini. Mungkin kebenaran yang baru kau dengar itu beda dengan pengertianmu selama ini. Tapi ingat, jangan keraskan hatimu. Baca Alkitab lagi. Ingat, hidup kita cuma sebentar. Jadilah umat pilihan. Mari saudara kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua disadarkan bahwa kami adalah umat pilihan. Maka harus hidup sebagai umat pilihan. Kami mengucap syukur untuk gereja Tuhan, GMM. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin gerejamu ini, yang membentuk, yang melindungi dari tangan-tangan yang jahat. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.